Renungan Hari Selasa 27 Juli 2021. Orang benar akan bercahaya dan orang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 33 ayat 7-11, dilanjutkan bab 34 ayat 5b sampai 9 ayat 28, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Saudara-saudariku terkasih, panggilan menjadi suami istri adalah panggilan mulia dan kudus. Persatuan mereka dalam sebuah ikatan perkawinan juga adalah rencana dan kehendak Allah. Dalam sakramen perkawinan, mereka telah dipersatukan menjadi satu dan tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Mengapa sering timbul persoalan dalam keluarga, dalam diri suami istri? Dari mana dan di mana sumber persoalan dalam keluarga, dalam diri suami atau istri? Apakah dari diri mereka berdua? Apakah dari pihak lain? Jawabannya bisa dari suami istri dan juga bisa dari pihak luar. Namun kunci keberhasilan, keutuhan dalam sebuah keluarga berada dalam genggaman suami istri. Saudara-saudariku terkasih, dalam menjawab pertanyaan para murid tentang arti perumpamaan lalang di ladang, Yesus mengatakan, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu para malaikat. Dari ungkapan Yesus ini jelas bahwa dunia sebagai ladang putra manusia menaburkan benih sabda Allah, terdapat anak-anak kerajaan sebagai benih yang baik dan anak-anak si jahat sebagai benih yang jahat, iblis, lalang. Putra manusia diutus ke dunia hadir untuk mewartakan sabda Allah, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi harapan baru kepada mereka yang terlantar, diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Ia hadir untuk menunjukkan pribadi Allah yang murah hati, pribadi Allah yang solider, dan sumber kehidupan, harapan hidup manusia. Semua yang dikerjakan dan diperbuat oleh Yesus adalah taburan benih yang baik. Orang-orang yang menerima dan mengambil bagian dalam hidup serta mengalami segala perbuatan putra manusia adalah anak-anak terang. Sedangkan orang-orang yang menolak dan bahkan melawan, menutup diri dan berusaha untuk mematikan benih sabda Allah adalah anak-anak si jahat, iblis. Pilihan menjadi anak-anak terang dan anak-anak kegelapan ditentukan oleh sikap iman dan komitmen hidup manusia. Percaya atau tidak percaya, menerima atau tidak menerima sabda Allah. Maka Yesus lebih lanjut menjelaskan konsekuensi dari tindakan para muridnya. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa pada akhir zaman yang jahat dan yang baik akan dipisahkan. Yang baik dan yang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa di surga. Sedangkan yang jahat dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam dapur api penyucian. Para murid dan kita dituntut untuk memilih jalan hidup yang mana. Saudara-saudariku terkasih, kerajaan putra manusia juga dinyatakan kepada kita pada saat ini
dan akan berlanjut tak ada henti-hentinya. Ia hadir untuk berbuat baik dan mengajak kita untuk menjadi manusia yang baik, menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Ia mengajak kita membuka diri menerima benih sabda Allah dan berusaha untuk menghindari diri dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kerakusan akan harta dunia, akan jabatan, sikap cemburu dan iri hati, dan lain-lain. Ia juga mengajak kita agar semakin beriman dan taat kepada kehendak Allah. Semoga pilihan hidup dan iman kita tetap sehingga kita menjadi anak-anak terang yang bercahaya di tengah dunia, di dalam keluarga, dan di lingkungan hidup kita masing-masing.